Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpina Sari Depi, siswa SMA Negeri 1 Ujung Padang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi ujian bulanan saya tentang sistem saraf pusat dengan Ibu Guru Pembimbing, Ibu Novita Indra Melina SPD. Nah, yang pertama kita bahas pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah sistem yang mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem saraf pusat pula merupakan organ yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak, dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selatuk meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Ketiga lapisan membran meningitis dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dura mater. Dura mater terdiri dari 2 lapisan, yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosteum dan lapisan lain sebagai dura mater yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan dura mater terdapat rongga epidural. Nah, yang kedua yaitu arachnoid mater. Disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinal, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoide adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Nah, yang ketiga yaitu pia mater. Pia mater merupakan lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial, yaitu yang pertama badan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau yang disebut substansi grecia. Yang kedua serabut saraf yang membentuk bagian materi putih yang disebut substansi alba. Yang ketiga sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Nah, baik, kita masuk bagian-bagian sistem saraf pusat. Yang pertama ada otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya mulus seperti pada sebagian besar hewan. Yang kedua yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar atau otak bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Nah, yang ketiga yaitu talamus dan hipotalamus. Selain cerebrum, di depan otak manusia juga terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Dari otak besar, informasi hasil terjemahannya akan masuk ke talamus dulu sebelum keluar dari otak untuk disampaikan ke organ yang ditargetkan. Nah, selanjutnya kita bahas otak bagian tengah. Otak tengah yang biasa disebut mesencephalon ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat kedua organ indera tersebut, tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan. Nah, yang kelima yaitu cerebellum atau otak kecil. Di bagian otak belakang ada cerebellum yang disebut juga sebagai otak kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Nah, yang terakhir yaitu terdapat sumsum tulang belakang. Selain otak, sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Adapun pelindung pada sistem saraf meliputi yang pertama tulang tengkorak, yang kedua selaput otak atau meningen, yang ketiga cairan cerebrospinal, dan yang keempat penghalang darah otak atau blood-brain barrier.